tertipuan atau terperdaya kemarin disuruh salikin, di mana yang terakhir kalau tidak salah kita dapat bacakan bahwa ketika nafsu kita merasa senang memperoleh konsumsinya, itu singkat cerita yang kemarin di dalam kontak hubungan sosial kita ada perasaan senang karena keinginan nafsu kita tercapai. Nah ini juga awas, ini kalau tidak hati-hati memperhatikannya atau mengawasinya, ini bisa jadi sebuah hasil ketertipuan kita sendiri. Bagaimana supaya jangan tertipu? Ini ya. Apabila katakan dengan bahasa lain, kita sukses mencapai perencanaan kita, merealisasikan seluruh rencana individual kita, sukses dia dalam kenyataan. Lalu ada perasaan senang dan orang yang melihat itu memperlihatkan kekagumannya. Ini dia rangkaiannya. Sukses kita membuat rasa hati kita senang, lalu kita temukan juga, saksikan kekaguman orang kepada kita. Apakah kekaguman itu secara diam-diam atau terbuka dia perlihatkan? Nah, kalau kita tenggelam di dalam menikmati itu kondisi yang itu juga sudah kena khotir nafsani. Nah, bagaimana ini supaya jangan diponis sebagai khotir nafsani? Sadarkan diri bahwa semua itu peristiwa yang membuat nafsu kita bangkit tadi hanyalah karunia Allah semata, bukan karena prestasi kita. Itu karunia. Yang namanya karunia itu kan sinonimnya anugerah. Anugerah itu kan honor, penghargaan, honoris causa. Itu kan penghargaan. Maka anugerah itu adalah sebuah pemberian karena kepemurahan Allah semata. Bukan karena kita sudah membuat ini, membuat itu, membuat ini. Oh iya, ini awas, ini ilmu tasawuf ya. Tasawuf itu intinya tauhid, tauhid itu intinya marifat. Marifat itu objeknya adalah Allah Ta'ala. Diri kita nol. Diri kita cuma objek tindakan Allah, bukan subjek. Tidak ada subjek di dalam diri kita kalau dalam tauhid. Allah Ta'ala itu yang subjek, kita adalah objek. Maka sebagai objek, itu tadi hasil sukses semua itu tadi, itulah karunia. Karunia itu apa? Anugerah. Anugerah itu apa? Realisasi dari sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala semata. Maka tahulah kita, sadarlah kita, sukses-sukses yang kita nikmati itu adalah bukti Ar-Rahmannya Allah. Ini cara mengatasi jangan sampai kita tertipu oleh nafsu kita di. Semuanya kembali kepada Ar-Rahman. Oh, itu sukses apa? Sukses keduniaan. Ar-Rahman itu pemberian-pemberian Allah yang berkaitan dengan kebutuhan kehidupan duniawi. Maka sukses-sukses keduniaan itulah bukti Ar-Rahman. Yang mau kita adalah bagaimana Ar-Rahman didapat tapi Ar-Rahim ditoleh juga. Maka Ar-Rahim itu tadi diperoleh dengan kesadaran yang aku bilang tadi. Ya Allah, itu ada Alhamdulillah. Inilah syukur itu, yaitu menyadari semua sukses kita di bidang dunia dan akhirat adalah bukti Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Itu cara menyelesaikan masalah kita dari teori-teori yang kita baca ini. Nah, di sana tuh masing-masing melihatlah dirinya. Orang-orang
orang yang berpengetahuan tentang ini dengan kitab ini melihat ke dalam dirinya, sejauh mana dia menyadari keseluruhan realita hidupnya itu hanya merupakan anugerah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Baru nanti kalau tak salah ada surat Al-Quran yang mengatakan, surat Furqan ya, Ibadur Rahman, ini hamba Allah yang Ar-Rahman. Bacalah itu seluruh keterangan ayat itu. Yang mana dibilang kan Ibadur Rahman. Bapak lupa ayatnya semua, tapi ada di surat Furqan kalau tak salah itu Ibadur Rahman. Itu antara lain kalau tak salah ingat aku, yaitu orang-orang yang berjalan di atas bumi, tidak bermaksud, tidak berkeinginan meninggikan diri. Tidak ada niat meninggikan diri di hadapan manusia, tetapi hanya apa? Dia menjalani hidupnya itu karena menyadari inilah anugerah Allah itu apa. Maka jalani hidup itu dengan menganggap ini anugerah. Nah, disitulah nafsu kita itu semakin mengecut ke bawah, semakin dia terpenggal, ketajamannya semakin terpotong, akhirnya rata dia. Seperti contoh kalau di masyarakat Jawa Bapak lihat nasi tumpeng, kenapa ujungnya dipotong? Nasi tumpeng kalau dalam cerita yang Bapak tahu itulah nasi tumpeng ujungnya dipotong untuk menunjukkan ketajaman nafsunya harus dirasakan. Itu yang Bapak tahu cerita nasi tumpeng, entah Mas Agung nanti kasih komentar yang lain. Aku mertuaku bilang kenapa nasi tumpeng itu ujungnya yang pertama dipotong? Karena nasi tumpeng itu adalah menunjukkan ketajaman nafsu, maka dipotong nafsu jadi rata. Maka nafsu itu jadi diduduki, bukan dia yang menyusuri kita. Tapi kesimpulan uraian tadi semua ulangan dari yang lalu-lalu dengan bahasa yang berbeda. Itulah dia menyelamatkan kita, menghindarkan kita dari jebakan nafsu kita sendiri, yaitu dengan menyadari apapun realita kehidupan kita secara individu dan sosial itu adalah manifestasi daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Ta'ala. Maka keanekaragaman, dengan dikaitkan dengan ini kajian, maka ketika memandang keanekaragaman hidup alam dan manusia, tahulah kita itulah dia Ar-Rahman-nya Allah Ta'ala. Keanekaragaman menunjukkan Ar-Rahman-nya Allah. Keanekaragaman dalam soal keimanan adalah Ar-Rahimnya Allah. Inilah yang dibilang tauhidul asma, yaitu mengesahkan Allah sebagai pemilik nama tunggal, pemilik tunggal seluruh nama. Ini disebut tauhidul asma. Tauhidul asma itu dilihat dari keanekaragaman yang mewarnai kehidupan alam, baik kehidupan manusia dalam hal keimanan. Nah, disinilah memahami membaca Bismillahirrahmanirrahim. Disinilah baru disebutkan kalau dalam bahasa negara Bhinneka Tunggal Ika, menyaksikan yang banyak di dalamnya genggaman yang satu. Keanekaragaman itu banyak, maka dalam genggaman yang satu adalah di dalam kekuasaan Allah. Dan menyaksikan juga yang satu, yaitu Allah di tengah-tengah keanekaragaman alam dan manusia. Inilah baru disebut dengan tauhidul asma. Ya, itu uraian tambahan dari yang lalu. Hari ini di sini dikutipkan satu pernyataan dalam kitab Hikam. Inna aradta an ta'rifu qadaraka indahu fanzuru bimaza yuqimuka fi.
jika engkau kehendaki akan mengetahui kadarmu pada Allah. Kalau kau mau tahu ukuran nilaimu di sisi Allah, nilai, maka pilih olehmu pada barang yang mana didirikan engkau di dalamnya. Kalau mau tahu berapa kadar ukuran nilai kau di sisi Allah, perhatikan, cermati diri kau, di mana kau diposisikan Allah dalam kehidupan ini. Perhatikan, apa yang diperhatikan di sini? Posisi satu, kedua, hati di dalam menduduki posisi. Katanya begini penjelasan. Jika engkau kehendaki akan mengetahui kadarmu pada Allah, maka pilih olehmu pada barang mana didirikan engkau di dalamnya. Maka jikalau didirikan, artinya diposisikan engkau di dalam menuntut dunia. Kuas, tengok hati. Hidup ini singkatnya adalah pengabdian kepada Allah. Menghadapi dunia, kita diperintah untuk menjadi seorang khalifah, menjadi seorang manajer, bukan menjadi budak dunia. Menjadi manajer dunia itu khalifah. Di hadapan Allah kita adalah hamba. Maka dari sisi yang itu dikatakan hidup ini harus disadari adalah sebagai pengabdian kepada Allah. Pengabdian itu diimplementasikan dalam penataan kehidupan alam dan penataan hidup budaya dan peradaban sesuai dengan yang Allah mau. Nah, inilah dia fungsi kehambaan dan kekhalifahan sekaligus. Nah, ini tadi. Nah, jikalau engkau didirikan, maksudnya diposisikan engkau dalam menuntut dunia dan kasih daripada segala syahwatnya dan lezatnya, maka sungguhnya dihinakan dan dijauhkan engkau daripada pintunya. Maka kalau kita dalam posisi apapun, dalam status apapun, dalam kedudukan apapun, jabatan apapun, kalau orientasi kita adalah mengurus kehidupan ini untuk memuaskan syahwat, kita adalah di sisi Allah adalah kau dihinakan dan dijauhkan dari pintunya. Maka hati, apa orientasi hidup kita ini sekarang? Jadi pemburu apa? Pemburu kerinduan Allah atau pemburu dolar dan rupiah? Tengoklah, kita tahu kok itu. Harus tahu kita hati kita. Jadi kalau itulah jadi pemburu dolar dan pemburu kesenangan syahwat, tahulah kita, sudah dijauhkan Allah aku dari dia. Pikir kau jauh-jauh, tak suka aku nengok kau, kira-kira begitu. Iya. Itulah dia satu ya. Kalau mau tahu bagaimana kadar ukuran penilaian nilai kita di sisi Allah, itu aja. Orientasi hidup kau kemana? Belajar agama orientasinya apa? Targetnya apa? Nah, jawabnya itu tadi. Tidak ada belajar ilmu agama ini kecuali untuk pengabdian dan pelaksanaan tugas kekhalifahan semata. Titik. Itu kaji hikam. Apapun resikonya yang harus diterima, terimalah. Situlah kerinduan dan sabarnya. Tapi kalau ada lagi menggelut-gelut di dalam hati, aduh kalau tahu begini dulu jadi urusan agama ini, mengurus agama ini, gini nyusahin. Udah tahu kita. Udah tahu kita tuh, rupanya kau dikorban tipuan nafsu saja di dalam hal aktivitas beragama kau dulu. Nah, udah tahu. Ilmu sendiri mengatakan. Taulah kau sudah tertipu di dalam memilih aktivitas hidup kau di dunia agama ini, di arena agama. Kenapa? Ada lagi rasa kesal kau memikul amanah agama ini. Ada rasa berat, ada penyesalan kalau dulu jadi direktur PT kan nggak gini. Mungkin kita banyak gini-gini. Kalau jadi gini, kalau begitu lagi hati, udah tahu kita. Kau itu dihinakan dan dijauhkan Allah dari dia.
Kalau orientasi hidup adalah menuntut dunia dan kasih senang kepada segala kesenangan syahwat dan lezatnya, kenikmatan-kenikmatan, maka sungguhnya dihinakan dan dijauhkan engkau daripada pintunya. Karena bahwa barang siapa menuntut dunia dan nikmatnya, maka jadilah ia tiada harga baginya, tidak ada harga di sisi Allah. Karena kasih lain daripada Allah, karena dia mengasihi yang lain dari Allah Ta'ala. Dunia itu mau ditata untuk kenikmatan hidup bersama, bukan ditata untuk kenikmatan hidup individual kita. Tapi kita sudah, suasana zaman ini sudah terbalik dari apa yang dimau ini. Nah, di tengah-tengah zaman yang seperti ini, kita kajian seperti ini, kalau nggak tahan berisiko gimana? Bagaimana mau mencapai nilai tinggi di sisi Allah? Dunia ini gudang resiko. Beriman sama kafir sama-sama resiko. Baguslah beriman dengan resiko daripada sudah dijauhkan Allah, resiko tambah berat. Nah, itu kata logika kita. Tapi ingatlah, zaman ini tak akan bisa kita lawan kecuali kita tantang dengan lawan yang berbeda, sikap yang berbeda, sikap batin terutama. Jadi tidak ada ketertarikan karena kehebatan orang, tidak ada. Tetapi bisa melihat kemampuan orang lain berhebat-hebat ini, hebat ini, hebat ini dia. Oh ya, itulah giliran kau dari Allah Ta'ala. Kita tidak batin, itu giliran kau. Mau menunjukkan keangkuhan dengan segala macam kelebihan, ya silakan, itu giliran kau dari Allah. Kami membaca, kau dinilai Allah, titik. Kami hanya membaca tindakan Allah sama kau, tapi kau tidak sadar bagaimana penilaian Allah terhadap kau. Inilah Firaun itu. Kalau Firaun itu begitulah dia tidak sadar dia tidak sadar bahwa apa yang dia dapat dalam pada dirinya itu karunia Allah. Dia tidak sadar itu. Maka Firaun zaman modern itu juga termasuk yang namanya kiai. Kalau tidak sadar bahwa kekiaiannya itu hanya karena karunia Allah, dia pikir karena aku belajar di sana, belajar di sini, berburu ke sana, berburu kemari. Kalau itu kausa-kausa yang memang harus dia tempuh. Tetapi kalau karena itulah dia katanya bisa jadi kiai besar hari ini, itulah Firaun berjubah korban. Belum lagi nanti muncul tokoh besar, dibesarkan orang. Wow, dia pun merasa, kok apa kali kawan tuh ya, hebat kali, apa kali lah dia tuh kan begini. Oh, inilah dia korban tak kuat nafsunya. Jubah korbannya tebal, jenggotnya tebal. Nih, kalau dibongkar contoh dunia akan cerita kita ini itu aja realitanya. Jadi kalau mau kita itu kalau seorang yang sadar akan karunia Allah itu sama dia, inilah yang bisa dipahamkan. Apapun kenyataan yang mewarnai dirinya, orang-orang yang sadar inilah karunia Allah untuk aku. Karunia itu ada berapa macam, ada karunia musibah, ada karunia nikmat, ada karunia maksiat. Itu semua karunia, maksiat itu pun karunia, tetapi manajemennya berbeda dengan karunia taat. Ada karunia taat, dikaruniakan ketaatan, bagaimana menyahutinya? Karunia maksiat, bagaimana menyahutinya? Karunia nikmat, bagaimana menyahutinya? Nah, itu yang menjadi permasalahan. Kalau tidak tahu cara menyahutinya itu, inilah tak sadar kita pikir kita menghambakan diri kepada Allah, rupanya menghambakan diri kepada berhala dunia dan berhala diri kita sendiri. Dan akhirnya kita pun minta diberhalakan orang pula lagi. Apa itu? Menuntut orang supaya membesarkan kita karena keistimewaan dan kelebihan kita sudah menjadikan diri sebagai berhala di samping ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jahatnya nafsu itu.
Jadi kalau begitu, kalau muslim gimana? Nah itu kalau membacanya ya aku ingat ada di surat Maryam, tapi bukan Maryati ya. Surat Maryam di ayat 58 kalau tak salah. Di sana tuh ada satu kalimat begini. Wa idza tuliyat alaihim ayatul rahman. Nah ini orang-orang yang nabi-nabi, orang-orang soleh semua ini. Ayat sebelumnya itu, ayat di awal, tapi ujung yang aku baca. Wa iza wa idza tuliyat ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka, artinya ditampakkan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, bukti-bukti Ar-Rahmannya Allah. Ar-Rahman itu pecahannya bisa jadi Ar-Rahim. Jadi kata Ar-Rahman itu meliputi Ar-Rahman Rahimnya Allah. Maka apabila dibacakan, dinampakkan bukti-bukti Ar-Rahmannya Allah kepada mereka. Mereka apa? Kharru sujadan wa bukiya. Mereka tersungkur sujud lalu menangis. Apa? Merasakan kekerdilan dirinya di hadirat Allah. Itulah hakikatnya. Rasa kerdil diri. Kenapa? Karena sebagai manusia kita tahu bahwa ada yang tidak patut Allah beri kepada kita karena kita menyadari kejelekan diri kita. Tetapi Allah beri apa yang sebenarnya kita butuhkan. Padahal kalau dilihat dari kejelekan, kejahatan kita nggak pantas mendapat itu. Tetapi Allah beri juga. Nah, bagaimanalah tidak tersungkur sujud lalu menangis mereka itu. Itulah para nabi, rasul dan para orang-orang soleh zaman dulu itu. Itu yang dalam surat Maryam ayat 58. Nah, inilah dia tadi. Hubungannya ke sana. Kalian ini tadi. Kalau seseorang itu menyadari bahwa semua realita kehidupan dirinya, keberadaannya, eksistensi dirinya, dan seluruh nikmat, rasa, pengalaman hidup, kata orang ini tadi, itu semua adalah karunia Allah. Kan? Inilah yang memunculkan rasa kerdil di hadirat ketuhanan Allah. Nah, rasa kerdil inilah dia ungkapkan dengan kalimat Allahu Akbar. Baru kau terasa nanti bagaimana nikmatnya mempertuhankan Allah. Jadi kalau para pecinta Allah itu sama itu, bagaimanalah perasaan kau Maryam? Kalau Bang Samsul lagi berjalan berdua kelihat di Jakarta, tahu-tahu di sweet cewek cantik ya dari kiri kanan, semana perasaannya? Halo bang, mana bang? Sampai deh bang, ini minum kopi dulu. Adanya rasa cemburu jadi. Bagaimanalah kau pikir Allah yang maha pencemburu itu kalau kau jatuh cinta kepada dia yang dia anggap musuh dia dan tak perlu kau cintai. Itulah umpamaannya. Pemuja-pemuja Allah itu takut membuat Allah cemburu. Apa itu? Kalau beralih perhatian kesadaran batinnya kepada yang bukan Allah. Kalau bisa sudah begini kita stabil. Aku bilang kadang-kadang sama orang Bang Kade kalau kami ngomong-ngomong datang orang malu rasanya. Kalau ada yang lain itu yang membuat kita merasa senang. Kalau masih begitu, belum sempurna mursyidnya itu sama dulu. Jadi orang-orang tarekat pun hati-hati. Jangan mentang-mentang sudah dilantik jadi khalifah lalu merasa semua jemaah yang di bawahnya adalah di bawah dia. Jangan.
tengok juga ke atas, di atas khalifah masih banyak lagi, sampai yang di puncak itu bernama mursyid. Tapi mursyid itu pun mendidik juga terus ke atasnya, masih ada lagi di atasnya, lupa lagi. Itulah mursyid-mursyid yang bertaraf wali Allah. Ada mursyid yang nggak bertaraf wali Allah? Ya ada lah. Ada mursyid yang bertaraf mursyid tapi tidak tarafnya wali Allah. Nah, tengoknya lah si taraf ini, oh masih ada rupanya mursyid yang tingkat wali Allah banget. Si wali Allah tengoknya juga lagi ke atas, semua yang banyaknya ke atas sana lagi. Kenapa? Jadi ini yang dibilang di atas langit ada langit. Lalu kita masih lagi di tingkat kopral, kok merasa jenderal sudah sekarang ini gue. Kan bagus jenderal merasa kopral daripada kopral merasa jenderal. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf, sang jenderal itu harus merasakan dirinya sebagai kopral. Karena seorang pemimpin umat itu dia harus kubilang seperti sajadah. Minimalnya sajadah, maksimalnya jembatan. Nah, siapa-siapa pula yang tak hati-hati di atas sajadah itu waktu rukuk terjungkal ke muka. Siapa tak hati-hati di atas jembatan itu terpeleset jatuh ke jurang. Itu aja. Bahasa ngerinya aku selalu bilang sama kawan-kawan yang datang ke rumah nih. Siapa khianat kualat. Itu aja lah bilang. Dan semacam-macam. Siapa khianat kualat. Pada tingkat umum, siapa berkhianat pada syahadatain pasti kualat. Pada tingkat khusus di kalangan orang-orang tarekat, siapa yang khianat kepada ikrar tarikatnya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi pasti kualat. Kalau sudah kualat, rasakanlah sendiri. Tak boleh apa. Nah, ini semuanya berpangkal di mana? Berpangkal pada orientasi hidup sudah berlawanan, bertentangan dengan yang dikehendaki Allah. Orientasi hidup sebagai muslim adalah Allahu Akbar dalam arti besar muliakan Allah. Jangan besarkan diri kau. Jangan menuntut pengakuan umat kau itu orang besar. Jangan berharap. Jangankan menuntut, berharap pun jangan. Tidak ada pengharapan apapun kecuali menunjukkan ketinggian Islam. Itulah dia dalam jiwa orang yang tahu kacau ikan ini. Dan ini yang mau diperjuangkan adanya dalam jiwa kita. Tidak ada mampu kecuali Islam harus tampak kebesarannya, bukan diriku. Begitu kira-kira. Nah, tapi ini memang sulit. Sebelum apa istilah Quran yang kukutip. Sebelum urat takutnya kepada makhluk putus. Kalau masih ada lagi urat takut sama makhluk selengket sebesar rambut, nggak akan bisa gini, nggak bisa, nggak. Nanti ada risiko ini gitu. Nggak bisa ya. Jadi yang urat takutnya udah putus, takut kepada makhluknya tak ada lagi. Yang tahu dia membesarkan Allah Ta'ala saja. Nah, disinilah yang sedang kita tonton fenomena hari ini. Sampai mana ini sekarang? Oke, kita ikan aku melihat sampai mana keadaan yang sedang berlangsung hari ini ya. Kemudian lanjut ini tadi, balik. Nah, yang pertama itu jelek sekali itu tadi ya, menuntut orientasinya dunia. Itu adalah keadaan umum dan khusus bisa orang agama kena yang ini. Kena yang tak tahu agama tentu sudah kena di luar, tidak tahu orientasi hidup. Nah, itu ya. Jadi jangan berpikir ini yang pertama ini yang kali uraian tadi, itu orang-orang yang tidak tahu agama. Tidak perlu dibicarakan orang yang tidak tahu agama. Yang dibicarakan kitab ini orang yang tahu Islam. Nah, itu satu. Yang kedua, yang dituntutnya apa? Dan jikalau didirikan engkau dalam menuntut segala halat dan maqamah, inilah dia ahli thariqat itu. Halat, kondisi batin yang sedang berproses.
Misal, kalau dalam tarekat dari zikir 5.000 menuju 6.000, kita akan mendapatkan suasana, menemukan suasana spiritual kata kita, yang dalam bentuk formal kita katakan dalam ketarikatan itulah khobar kepada guru. Nah, itu namanya hal, kondisi-kondisi batin yang diperlihatkan Allah. Kondisi batin kita diperlihatkan dalam gambaran-gambaran tertentu. Nah, kalau seorang ahli tarekat pergi bersuluk atau mengamalkan zikir, dia ingin menemukan hal-hal apa itu? Itu yang dimaksud. Jikalau kau menuntut halat dan makomat, aku ini harus banyak zikir ini supaya cepat naik kajiku ini, supaya dapat cepat nih khalifah atau syarifah. Ini dia yang dimaksud kalimat. Jikalau didirikan engkau dalam menuntut segala halat dan makomat dan mukasafat, supaya bisa kasab, supaya bisa membaca murid, supaya bisa membaca apa khobar murid, supaya nanti kalau jadi khalifah, menjaga orang suluk, kita akan menghadapi orang-orang yang melapor kepada dia. Kalau itulah dibilang kasab. Karena untuk menjadi penjaga orang suluk, menerima khabar orang suluk itu harus orangnya kasabnya sudah terjamin. Sebab kalau tidak, si murid jadi rusak, dia perusak juga. Ya, itu dia kalimatnya ya, urayanya dari 3 ini tadi. Kalau engkau didirikan, diposisikan, yaitu dikondisikan engkau dalam menuntut segala halat dan makomat dan mukasafat, maka jadilah engkau hamba sekalian itu, bukan hamba Allah. Berzikir untuk mengejar itu nampak syariatnya kita menghamba diri kepada Allah, tapi hakikatnya adalah hamba kasab, hamba makom, hamba ini, hamba itu. Inilah hikam, awas. Ini batin, permainan batin ini semua. Di suasana ini yang mau dimurokobahkan. Kemana, apa yang mau ku kejar ini ya? Harus tahu koreksi per detik itu. Mengkoreksinya per detik. Karena melari ini nafsu liarnya lebih liar dari cacing gila, gue bilang. Pernah tahu kau Maryam cacing gila? Pernah cacing gila? Kau dulu di kampung nggak pernah nyangkol tanah rupanya? Nggak pernah kau nampak cacing itu ada yang liar, dia kencang berputar gerakannya. Iya, itulah cacing gila, gue bilang dulu. Gue ini cacing gila ini nggak bisa umpan pancing, gue bilang. Nah, nggak bisa, nggak mau ikan makan itu, mau geliat terus apa tak ikan takut, ya kan? Cacing gila kami bilang. Nafsu itu lebih gila dari itu lagi, yang liar gerakan, cepat kan per detik. Kalau ada lagi apa istilah di bawah detik apa? Per mili detik. Itulah dia gerakannya itu, nafsu itu. Putar arahnya itu. Maka berarti katanya engkau adalah hamba sekalian itu, dan kecillah harga engkau, rendah kalilah harga kau. Jadi siapa yang gak kena? Jadi kita bukan mencaci orang berdunianya aja. Kita orang agama, tapi orientasinya sama. Hanya saja yang ini yang dikejar orang-orang tadi yang tarikat masalah kasab ini, di awalnya ini bukan materi, ini sebuah nilai. Tetapi nilai yang bisa dimaterikan kan? Mbak. Ini jangan heran. Hakikatnya juga dunia yang kau kejar dengan itu kan, itu modalnya. Mucumanalah menjaga hati dari keterangan kita ini. Menjaga hati. Jawabnya satu. Tidak ada detik tanpa zikir. Itulah jawabannya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang beriman, zikir kamu dengan zikir yang banyak. Banyaknya apa? Tidak ada detik tanpa zikir. Lakukanlah coba, kalau bisa. Alhamdulillah. Cuma itu jalan keluar, yang lain tidak ada.
Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kamu menjadi serupa orang-orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum. Orang-orang yang melupakan Allah itu akan Allah lupakan mereka terhadap dirinya sendiri. Kalau lupa pada diri sendiri sebagai apa? Sebagai manusia. Yang muncul apa? Inilah yang kubilang homo homini lupus. Masing-masing menjadi serigala terhadap yang lain. Inilah dia budaya kita. Di tengah itu kita ngaji nih. Berapa besar risiko yang harus kau terima kalau tak pandai taktik strategi? Bagaimana taktik strateginya hidup di tengah budaya homo homini lupus ini? Kita tetap dalam zikir yang seperti mau ilmu. Itulah program kita. Mengaji ini programnya itu. Bagaimana bisa tidak ada detik tanpa zikir? Wah, gimana hidup yang mata hidup yang lain? Itulah ketakutan nafsu. Wa ma romaita iz romaita itu di Quran. Orang mengartikannya banyak macam, tapi kalau dalam konsep tasawuf wa ma romaita iz romaita, tidak kau melontar ya Muhammad kecuali aku yang melontar. Itulah yang orang sudah hidupnya Allah yang mengatur dia. Bukan dia mengatur hidupnya, tetapi dia diatur Allah bagaimana supaya hidup mengikuti apa yang Allah mau. Itu yang kita mau targetkan. Inilah yang dibilang sibahat Allah, selukan Allah. Allah membinanya langsung. Tapi kapankah itu dapat? Ini dulu lewati. Orientasi hidup itu jelaskan, tegaskan, berprinsip, istiqomah. Jadi istiqomahnya yang menjadi intisari persoalan. Istiqomah di dalam prinsip Islam. Jangan kompromi. Jadi jangan terjebak dengan retorika indah di telinga dunia. Jadi tidak ada kecil, tidak ada harga kau di sisi Allah. Dan jikalau didirikan engkau akan hamba bagi. Kalau pula kau diposisikan Allah menjadi hamba terhadap diri Allah, padahal merdeka engkau daripada barang lainnya, bebas dari pengaruh makhluk. Inilah baru namanya ikhlas dari syirik, steril dari syirik. Inilah kholis. Tidak ada pengaruh makhluk nampak di dalam kejiwaan kita, tapi bukan keangkuhan yang dikedepankan awal. Ini untuk mengenali diri pembicaraan ini ya, bukan untuk modal keangkuhan keluar, bukan. Kadang-kadang bisa sulit, karena dia sudah merasa merdeka, datang angkuhnya pula. Jadi hakikat merdeka itu apa? Itulah dia, bebas dari syirik. Jujurlah pada diri. Nah, tahu pula lawa apa tanda-tanda masih syirik. Nah, itulah antara lain masalah orientasi hidupnya mana, kenikmatan dunia, kesenangan syahwat. Nah, itu masih syirik tuh. Nah, kalaupun nanti dikatanya bulan ini tadi, kalau kau dikondisikan sebagai hamba di sisi Allah, hasilnya apa? Maka keadaannya bagaimana? Merdeka engkau daripada yang lain daripadanya. Merdeka daripada yang selain Allah. Nah, inilah yang dikitakan inna auliya Allahu la yakhawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Inilah orang-orang yang diberi Allah kemuliaan itu, yaitu la yakhawfun 'alaihim, tidak ada rasa takut mereka kepada makhluk. Wa la hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan di hati mereka berpisah dengan dunia. Tidak ada kesedihan. Dikejar dunia nih, dia lari, nggak mau sama kau, tidak sedih. Sedangkan satu sisi Allah bilang, wa batahu ma'atakallahu minal akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Kejar kaulah apa yang dijanjikan Allah untuk kau di akhirat, tapi jangan lupa bagian kau di dunia. Maka kita kejarlah kebutuhan-kebutuhan manusiawi kita dalam kehidupan dunia. Mau dikejar lagi pula semuanya, tak ada yang mau dekat semua. Nah, gimana merasakan itu? Nah, tapi orang yang ini apa dia bilang? Malah gembira deh. Iya, bagus dah. Bagus dah kalian narik, tahu dah capek-capek aku bicara. Nah,
Ini dia kalau kekasih Allah itu. Kalau orang di dalam kitab-kitab lama, ada kitab-kitab lain itu kalau kekasih Allah tuh tadinya kaya raya, dia bangkrut karena entah corona pada zaman itu ya. Ini corona sekarang kan bikin bangkrut orang kaya nih kan. Bangkrut dia. Apa katanya? Jatuh miskin dia. Apa katanya? Selamat datang simbol orang-orang soleh katanya. Coba kemiskinan itu datang sebenarnya, selamat datang, marhaban. Simbol orang-orang soleh. Gembira dia. Ini ada cuma kira-kira mau lah bunuh diri orang yang sekarang banyak ya. Inilah kalau jadi hamba Allah itu ya. Jadi sama aja. Mau miskin, mau kaya, seru aja itu. Fungsi miskin dan kaya itu yang diutamakan para mereka yang hamba Allah itu. Fungsinya. Apa fungsinya? Menyadarkan kalau kaya bersyukurlah, kalau miskin sabarlah. Titik, selesai. Jadi berjuang itu dengan sabar, bukan sabar itu diam di rumah, bukan. Itu gue bilang. Kalau aku sudah sampai pada kesimpulan, kita ini hidup menurut ahli sunnah wal jamaah yang kupahamkan itu. Dan kupahamkan dari keterangan tentang siapa itu ahli sunnah wal jamaah. Ini orang inilah yang menyongsong takdir, bukan menunggu takdir. Cuma ada kelompok yang menuduh ahli sunnah wal jamaah itu adalah katanya Jabariyah. Nggak tahu beliau. Ada yang menuduh itu akidah ahli sunnah Jabariyah. Apa kok Jabariyah? Aku kulawan, begitu tidak. Ahli sunnah wal jamaah itu menyongsong takdir, bukan menunggu takdir. Kalau menunggu takdir baru Jabariyah. Menyongsong takdir itu banyak macam. Bukan mesti lari sana lari sini mengejar, bukan. Menyongsong takdir itu dengan batin. Semuanya batin. Ini kajian tasawuf ini batin. Bukan fisik. Fisik itu nanti manifestasi batin. Jadi yang pertama harus modal batinnya dulu kita tanam ini sekarang. Kesadaran. Itulah kebatin yang tertinggi. Kesadaran. Kesadaran sebagai hamba Allah. Maka kalau engkau itu diposisikan sebagai hamba Allah, itulah engkau merdeka daripada selainnya. Maka sesungguhnya kalau memang begitu, amat besarlah anugerah Allah atasmu. Besar kalilah anugerah Allah Tuhan, pemberian Allah yang karena rahmannya itu, karahimnya itu segala. Dan besar qadarmu kepadanya, tinggi sekalilah nilai kau di sisi Allah. Padahal dia yang membuat, dia pula yang memberi nilai. Cuma lah itulah Allah Ta'ala. Dia yang bikin, dia juga yang beri nilai. Kalau guru sekolah kan tidak, murid yang bikin, guru memberi nilai. Coba. Kalau Allah tidak, dia yang bikin, dia pula beri nilai. Kalau tak dibikin Allah, kita menjadi yang mencintai dia, bisa jadi apa ya? Jadi dia bulahak minimal, ya kan? Besar qadarmu kepadanya, dan jadilah engkau dengan dia, jadilah kau bersama dia. Bisalah dinikmati zikir wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia menyertai kau di mana saja kau berada. Dalam posisi terhormat atau terhina di masyarakat, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ini orangnya, jadi gak ada pengaruhnya. Mau di atas jadi, di bawah jadi, terjungkir jadi, berdiri jadi, tak ada masalah sama dia itu. Hamba Allah tuh. Nah, kalau kita mau menganalisa diri, inilah standarnya. Ini standar. Jadi kalau karena berubah kuah gulai saja pun hati sudah merepet 3 hari, gimana itu Maria? Berubah kuah gulai. Berubah dari besantan menjadi benih, gimana gitu? Awak hobi besantan. 3 hari terus tak besantan. Bergerak-gerak aja itu merepet di dalam. Masuk ininya aja buat makan. Nampak? Tidak sekecil-kecilnya itu. Belum bebas kita dari syirik, belum bebas dari nafsu. Tapi bekerjalah, kata Tuhan, kerja. Wabatahu ma'atakallahu minad darul akhirah. Carilah karunia Allah yang disediakan untuk kau di akhirat.
Itulah dia tadi, ini keridoannya. Wala tansa nasibaka minan dunia, tapi jangan lupakan bagian kau di dunia. Bagian nasibaka itu bagian, bukan nasib dalam arti orang Indonesia aduh udah nasib. Nasib apa? Nasibaka itu bagian tugas. Tugas apa? Ayo jadi kau khalifah di muka bumi itu. Olah itu alam. Itu izinku olah. Bagaimana hasilnya aku yang akan beri. Itulah khalifah. Sebagai hamba, ikuti aturan mainnya yang menurut aku. Wala tufsiduna fil ardh. Jangan kau tebar bencana di bumi itu. Itulah aturan mainnya mengelola alam. Jangan tebarkan bencana. Aku udah malas cerita-cerita pembangunan republik ini ya, karena orang pintarnya banyak ya. Udah gitu. Wala tansa nasibaka minad dunia itu kalau mau diolah bahasa politik, wah aja bikin dunia. Coba kau cari itu Maria. Wala tansa wala tufsiduna fil ardh. Itu aja coba terjemahkan kalau mau menghantam negara ini. Cari guru tafsirnya, guru tafsir bahasa, guru tafsir tasawuf, guru tafsir tauhid. Kumpulkan itu membaca. Wala tufsiduna fil ardh. Jangan kamu tebarkan bencana di bumi. Semana manajemennya itu. Maka bersamalah engkau dengan apa kata istri? Maka dan kecil. Jika diberikan engkau hamba baginya padahal mereka daripada yang lain daripadanya, maka sungguhnya amat besarlah anugerahkan Allah kepada atasmu dan besar qadarmu kepadanya, dan jadilah engkau dengan dia, jadilah engkau bersama dia. Barang siapa tiada ada ia dengan Allah, barang siapa tidak ada bersama Allah, maka adalah ia dengan dirinya. Siapa yang tidak merasakan bersama Allah, berarti dia adalah bersama dirinya sendiri. Kerjalah kau sendiri, kerjalah menurut nafsu. Gimana? Maka kalau kerja menurut nafsu, dalam hadis qudsi dikatakan apabila seorang hamba itu meminta dengan nafsunya, aku akan beri kata Allah, tapi aku serahkan seluruh pengurusan apa yang kuberi itu kepada dirinya. Uruslah, kau mau jadi presiden, uruslah negara ini. Kalau karena nafsunya kau, urus. Kalau dengan nafsu kau, coba urus dengan nafsu kau, coba apa hasilnya. Tapi kalau kau minta dengan keridoanku apa, aku beri, aku yang mengelola kau kata. Jadi sinilah kaitannya dengan hadis. Kalau seorang datang kepada Rasulullah minta kedudukan, tidak mau beri. Siapa meminta kedudukan? Tidak. Karena untuk mengelola umat ini, kalau dengan diminta berarti kau dengan nafsu. Kalau dengan nafsu, resikonya Allah akan berikan ke mau kau itu, tetapi kau diserahkan Allah, kelola diri kau tanpa penjagaanku. Nah hasilnya inilah dia dunia hari ini. Itulah kalau tidak dengan Allah. Kalau sudah tidak dengan Allah, gitulah. Barang siapa tiada dengan Allah, maka fanalah ia daripada tiap barang lainnya. Barang siapa, bukannya, salahnya tadi melompat ya. Bersama dengan dia. Maka barang siapa ada ia dengan Allah, barang siapa ia bersama dengan Allah, maka fanalah ia daripada tiap barang lainnya. Fana dalam arti tidak orientasinya tidak kepada yang lain itu, tidak orientasinya kepada yang mau nafsu, itulah fana. Lenyap keinginannya kepada yang selain Allah, tapi kewajiban mengelola semua pemberian Allah itu tetap dijalankan. Itulah ya. Hingga ilmunya, tengok, dan suhudnya, pengetahuannya, dan suhud penyaksiannya. Barang siapa tiada ia dengan Allah, maka adalah ia dengan dirinya. Barang yang lain daripadanya, yaitu fana dia, maka fanalah ia daripada tiap-tiap yang lain dari Allah. Hilang semua kesadarannya daripada yang selain Allah sebagai target. Tidak itu target. Hingga ilmunya
dan suhudnya yang ini tak bisa dijelaskan, belum waktunya, ya. Fana ia dari ilmunya, fana ia dari suhudnya. Tak nampaknya dia yang tahu, tak nampaknya dia yang menyaksikan. Jadi siapa? Itu stop. Tapi itu stop. Itu suluk dulu 3 kali 40 hari meriam. Mau tahu itu? Kalau nggak suluk di Jakarta itu di tengah keramaian Jakarta. Allazina yazkurunallaha. Mana amalannya Pak itu dia? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, itu zikirnya. Itu dalilnya untuk zikirnya. Nah, suluk kau di tengah keramaian Jakarta. Raun-raun kau di tengah itu sama, tapi itu kalian tengok Jakarta tuh, menengok dengan Rahman, kacamata Ar-Rahman, kacamata Ar-Rahim. Oh, Allah, sedapnya dunia ini, pasti itu kita bilang. Jadi kalau orang yang gitu, jangan bilang gini, nggak akan mau bilang gini, aduh suntuk kali aku Pak di Jakarta dia Pak, waduh suntuk mau pulang ke kampung aja lah Pak. Nah, nggak ada. Ditanya, Mariam semana kau sedap? Oh sedapan lah Pak, di Medan, kata kau. Mesti itu jawab kau. Kalau sekarang aku tanya apa jawab kau? Mana enakan di Medan, di kampung, sama di Jakarta sekarang? Oh iyalah, kadang aku bilang. Bagus kalau lu sedap-sedapkan aja perasaan kau di Jakarta tuh ya. Tak usah suntuk kau menengok sini kita Mirzani, tak usah suntuk. Itulah. Iya, tak usah suntuk dalam arti jangan nanti awak geremang. Tengok aja iyalah. Oh iyalah Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Ketawa aja. Itu dah dia. Jadi suluk di Jakarta untuk mendapatkan itu tadi ya. Tak usah mesti suluknya ke Besilam. Itu suluk formal. Iya, maksudnya bukan. Itu suluknya suluk formal. Suluk materialnya itu kebenaran formalnya suluk kebesilan atau bangladesh, tarekat, tawajud. Tapi suluk material, kebenaran materialnya yang mana? Itulah tadi surah Ali Imran tadi. Di tengah keramaian nih kita tetap mengingat Allah. Coba. Apalah gangguannya? Manalah lebih berat kau pikir gangguan di Jakarta sama gangguan dalam kelambu di Besilam? Nah itulah. Lama kali kau jawab, suka aku nengoknya. Aku mau jawab spontan. Tapi itu ada suluk, itu ada yang gitu ya. Maka tahulah kita dengan uraian kita tentang suluk Jakarta tuh, orang-orang yang sentimen tak menentu sama thariqat, tahulah dia bahwa orang ahli suluk itu, orang ahli thariqat itu tak sebodoh yang disangka orang itu. Itu aja, selipnya di situ aja, disangkanya yang bodoh kali ya dari dia yang suluk-suluk nih. Itulah. Nah itulah bawa ke kaji tadi, itulah namanya jebakan nafsunya sendiri ya. Menghakimi dengan nafsu itu. Tapi ada ilmu. Nah bahasaku jadinya ilmu yang terpapar nafsu. Terpapar corona saja udah parah, apalagi terpapar nafsu ya. Allah. Itu karena kesalahan individual, bukan kesalahan ilmu teoritis suluk. Kadang-kadang iya, karena murid itu begini, murid itu ada murid pengkhianat, improvisasi istilahnya, terlalu hebat dia. Mengimprovisasikan pengalaman spiritualnya itu keluar dari kemauan batasan konkret ilmu. Jadi over jadinya. Itulah yang menimbulkan citra tarekat itu negatif. Tetapi orang yang tidak memahami latar belakang itu terus menghakimi dengan hukum anggojo, hukuman mati. Orang tarekat. Coba hakimi dengan ilmu dong. Caranya masuk kau dulu ke tarekat itu. Jalankan semua disiplin tarekat itu lahir batin. Baru kau tahu nanti yang sebenarnya. Jangan hanya mendengar ilmu copy paste lantas bang kincang. Bisa. Jadi fenomena yang kau bilang itu aku lihat juga itu. Tapi itulah dia. Kenapa? Karena faktor apa ini? Banyak sekali faktornya. Ya faktor utama tunggalnya apa?
tidak lebih dahulu mendengarkan uraian teoritis kitab tentang tarekat, tasawuf dan tauhid, langsung terjun ke sana. Kemudian setelah dapat gelar khalifah, tak pula kepingin menuntut ilmu lagi, merasa sudah cukup, nampak? Nah, ya kita enggak. Orang yang ngaji takikam itu, dia itu haus ilmu. Karena ilmu ini tidak ada batasnya. Tidak ada batas ilmu ini. Ilmu ketuhanan ini tidak ada batas. Jadi pun kalau ada dalam istilah formalnya, oh, udah sampai kajinya itu, sampai mana? Sampai pada batas apa? Kalau sampai, yang didatangi yang tak berhingga, kok bisa ada kata sampai? Gue bilang. Jadi bagaimana memahami kata sampai? Dalam kitab istilahnya usul. Apa aja yang usul sampai itu? Di mana? Nah, inilah dia ilmu. Dan ini orang yang tidak ahli thariqat pasti tidak ngerti nih. Tahu Quran hadis, nggak tahu ini rahasia thariqat, nggak akan bisa ngomong benar. Benar kulitnya, isinya dalam. Salah semua. Karena yang tak seperti yang dia duga. Nah, kita itu yang tak mau, karena itu kita baca kitab ini. Ya, jadi kalian, kalau kita ini memang diizinkan Allah ini untuk menikmati ini, ya dikasihnya. Maka jikalau engkau mengambil dalil atas makom engkau pada barang yang dirikan engkau dalamnya, maka jikalau engkau daripada ahli syariat, maka lazimkan olehmu akan dirimu kepada asarnya. Oh, kalau kita mau mengambil dalil atas kualitas di batin kita sendiri, tengok ya. Kalau orangnya ulama ahli syariat tapi ikut suluk, dia ahli dalam ilmu syariat, tetapi mengamalkan ilmu tarekat dan suluk, dapatnya lah makom batinnya. Tengok ya. Maka jikalau engkau mengambil dalil atas makom engkau, dijadikannya lah makom batinnya itu sebagai dalil bagi barang yang didirikan engkau dalamnya, maka jikalau engkau daripada ahli syariat, maka lazimkan olehmu akan dirimu kepada asarnya, bekas syariat itu. Artinya apa? Kau ahli syariat, nah kerjakanlah tugas. Apa menurut hukum syariat? Oh, sebagai ulama, ulama itu pengayom umat, bukan penokoh umat. Umaro itu pelindung umat, itu ahli syariat juga, itu pekerjaan tugas syariat. Umaro itu pelindung umat, pelindung ulama. Agnia, orang kaya itu apa? Bendahara Allah di muka bumi untuk penegakan Islam. Itu tugas agnia. Kalau itu dia orang kaya karena dunianya, karena kerja dunianya dia diberi Allah kekayaan material, dia harus tahu fungsinya dalam gerakan keislaman. Dia itu bendahara Allah di muka bumi. Lakukan tugas bendahara kau. Sama orang kaya itu begitu, orang miskin, orang fakir, orang doa apa-apa, udahlah beribadahkan, doakan semua orang itu yang tiga tuh. Jadi itu dia, ulama mengayomi umat, umaro melindungi umat, orang kaya menyantuni umat, doa fakir fukoro wal masakin ini mendoakan. Inilah yang dinamakan kebersamaan di dalam Islam. Bukan si ulama menokohi umat, si umaro menzalimi umat, si orang kaya melecehkan umat, si miskin si lemah ini mengutuhi orang-orang yang di atas. Nampak? Serupa kapal yang di dalam Quran itu, ketika kapal Nabi itu dengan satu bangnya menggali lubang di bawah, bam, bocor, tenggelam apa itu semua. Kalau orang bawah ini sudah mengamuk, tenggelam negara ini, gue bilang. Cuma karena Allah belum izin, maka belum tumpang juga kan. Tunggulah, aku bilang. Kalau begini-begini kalian semua. Nah itu jadi kembali itu, nengok. Kalau kau ahli syariat, tengok apa tugas kau menurut syariat kau tuh. Bukan mencaci ke sana kemari. Ini tugasku. Oke, selesaikan problem. Apa problem umat ini? Oh, ini sekarang umat ini sekarang dilecehkan habis ini. Agama dan umat ini dilecehkan. Ulama aja dilecehkan. Ayo umaro, kalau kau muslim, apa menurut kau? Lindungi itu semua. Orang kaya, biaya itu semua untuk penyelamatan umat nih. Gitu. Orang miskin, ayo doa. Selamat ya Allah, selamatkan kami.
Begitu kerjasama itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu dia dalam realita umat nih, keanekaragaman umat. Non muslim tidak dibicarakan di sini, tidak ada perlu dibicarakan orang itu. Kita yang kita bicarakan. Dan jikalau engkau daripada ahlul khidmah, maka fanakan olehmu daripada nazarmu baginya. Kalau ahli khidmah maksudnya ahli ibadah. Jadi siapa yang merasa dirinya kami jadi ahli ibadah aja lah. Mana itu? Kalau awal waktu tetap sudah di masjid sholat tak pernah mau tinggal jemaah di masjid. Tetap di masjid, kami mesti ke masjid. Itu ahli ibadah itu. Kami tetap kalau sudah habis sholat banyak berzikir, banyak sholawat. Itu aja kerja kami lah. Kemudian apa lagi? Kami membedah kitab aja lah. Itu ahli ibadah. Cemana? Nah kalau engkau ahli khidmat, maka fanakan olehmu daripada nazarmu baginya. Konsentrasikanlah perhatian batin kau kepada Allah, jangan yang lain. Perhatikan apa yang menjadi pilihan tugas kau itu. Kalau kau ahli khidmat, ahli melayani perintah Allah, melayani perintah Allah, apa itu? Jangan semua pergi berperang mengurus dunia, tapi ada sebagian yang mempelajari agama untuk menjadi tempat umat bertanya. Itulah ahli khidmat. Kalau sudah itu fokus, jangan pikirkan yang lain. Kerja kau itu pikirkan. Nah ada lagi, jikalau ada engkau daripada ahlul hakikat, maka fanakan olehmu daripada fana dengan afna, hingga engkau lihat baginya fana, karena bahwasanya hakikat kepada mereka itu menafikan asar segala sifatmu daripadamu dengan segala sifatnya. Ini kajian yang terakhir tertingginya, ahli hakikat. Bagaimana itu? Inilah dia kalau dalam Saripah atau Khalifah kajiannya, la maujudun bihaqqi illallah. Keadaan nyata konkret daripada kalimat itulah menjadi penyaksian batin Saripah dan Khalifah. La maujudun bihaqqi illallah. Itulah ahli hakikat. Kalau sudah begitu, tak ada kau nampak lagi diri kau 1 sen pun harganya lagi. Tak ada satu butir pasir peranan diri kau lagi. Tak ada. Tidak ada. Yang berperan adalah Allah. Hanya kita merupakan gambaran peranan Allah itu sendiri. Itulah ahli hakikat. Oke, sampai situ mungkin sudah waktunya juga lewat kali jauh ya. Belum jauh kali Maria, baru 9 menit jauhnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.